ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sebenarnya di pembahasan seputar bidah ada pembahasan terkait dengan hukum-hukum tingkatan-tingkatan di dalam bidah itu. Dan ada pembahasan terkait dengan orang-orang yang melakukan bidah, para ahlul bidah. Namun kita tidak masuk di pembahasan itu karena sebenarnya pembahasan itu kalau kita lewati itu juga akan memberikan kejelasan kepada kita semua bahwa perkara bidah ini itu adalah masalah besar dan hal yang disepakati oleh para ulama untuk dicela, sampai dinukil kesepakatan ulama untuk menghindari ahlul bidah, orang-orang yang berbuat bidah. Baik. Dan di sini saya akan menyempurnakan dari pembahasan kaidah di dalam mengenal bid'ah, menentukan apa itu bid'ah, agar supaya jangan ada yang salah kaprah, keliru di dalam memahami dari pembahasan seputar bid'ah tersebut. Baik. Di antara pokok pembahasan di sini termasuk kaidah penting bahwa asalnya di dalam ibadah. Kita berbicara tentang ibadah. Asalnya dalam ibadah adalah tauqifiyah. Berhenti di atas dalil. Dan asalnya di dalam ibadah dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Dilarang melakukan ibadah kecuali dengan dalil. Itu prinsip dasar. Maka tidak boleh seorang itu beribadah kepada Allah dengan sebuah bentuk ibadah apapun kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya. Baik. Ini kaidah besar ya. Telah dibacakan ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan berbuat bidah dan celaan terhadap bidah. Ini semuanya menunjukkan kaidah dasar ini, bahwa asal di dalam ibadah itu tidak boleh dilakukan, dilarang mengerjakannya kecuali kalau ada dalil. Kecuali kalau ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketentuan-ketentuan di dalam syariat pada hal tersebut. Nah itu saya sudah sebutkan ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian cuma mengikuti saja. Jangan berbuat bidah. Kalau kalian cuma mengikuti tidak berbuat bidah, kalian sudah dicukupi. Sudah dicukupi. Ya, kalau ada perkara-perkara baru, itu biasanya tajam para sahabat di dalam menilainya. Nanti setelah diterangkan sudut syar'i di dalam hal tersebut, barulah kadang mereka menerimanya. Seperti misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ingin memerangi orang-orang yang menahan zakat. Maka Umar bin Khattab waktu itu
tidak melakukannya atau tidak menerimanya karena dengan alasan bahwa itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq berdalil bahwa zakat itu dari hak Islam. Sedangkan di dalam hadis dikatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'akum wa amwalakum illa bihaqqiha. Kalau mereka kerjakan semua itu sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka terpelihara darah dan kehormatannya, darah dan jiwanya, kecuali dengan haknya. Maka Abu Bakar memandang mengeluarkan zakat itu dari hak. Kalau tidak dikeluarkan boleh diperangi dengannya. Maka begitu mendengar pendalilan Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menerimanya. Itu kebiasaannya di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu di dalam ibadah, mereka tidak melakukan ibadah apapun kecuali apa yang ada dalilnya, ada pendalilannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma, dari athar para sahabat, atau dari sudut pendalilan yang mu'tabarah, sudut pendalilan yang teranggap di dalam syariat. Iya. Di bentuk pendalilan itu ada pembahasan tersendirinya di dalam ilmu syariat. Karena itu imam 4 mereka punya usul, dasar-dasar pijakan di dalam berdalil. Ada dasar-dasar berpijaknya di dalam berdalil. Dan itu semuanya dipelajari di dalam pembahasan fikih. Iya. Selain daripada itu, telah dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dinukil kesepakatan bahwa tidak boleh seorang pun itu beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dia cintai atau yang dia pandang, ya, kecuali dengan ibadah yang disyariatkan. Ada tuntunan dan pensyariatannya. Baik. Maka ini semuanya adalah dasar pokok di dalam pembahasan yang hendaknya dipahami. Iya. Dan ini yang dijalani oleh para imam, dijadikan sebagai kaidah tetap oleh para ulama rahimakumullahu ta'ala. Iya. Dan berjalan di dalam buku-buku fikih. Berjalan di dalam buku-buku fikih. Sesuatu itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalil. Ada keterangan yang menunjukkan pensyariatannya. Ada keterangan yang menunjukkan pensyariatannya.